Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang ilmu apa saja yang ada di perisai diri. Ini saya mulai dari tingkatannya dulu. Tingkat di perisai diri ada 13, dari dasar 1, dasar 2, calon keluarga, keluarga putih, putih hijau, hijau, hijau biru, biru, biru merah, merah, merah kuning, kuning, dan kuning emas. Total ada 13. Ya, kita mulai dari yang dasar 1. Apa saja yang diajarkan dasar 1? Dasar 1 adalah pengenalan teknik. Pengenalan teknik. Ini tentang gerak-gerak dasar. Satu gerak dan sedikit berpasangan. Yang berikutnya ini mulai pengenalan serang hindar. Pengenalan serang hindar. Ini yang merupakan ciri khas ilmu di perisai diri. Ini baru pengenalan, jadi hanya satu gerak dan masih pelan, masih saling menyesuaikan. Baru di tingkat calon keluarga itu serang hindarnya 2 gerak. Ya, kalau di sini hanya satu gerak, ini mulai 2 gerak. Calon keluarga atau cakel gitu biasa disingkat. Terus di keluarga putih itu serang hindarnya sudah mulai 3 gerak. Putih hijau 4 gerak. Terus hijau itu 5 gerak. Ada cabang yang melatih 5 gerak, sudah di putih hijau sudah 5 gerak. Itu option dari pelatihnya untuk kalau pengen anak buahnya lebih cepat maju gitu. Serang hindarnya sampai 5 gerak. Nah, sekarang dengan adanya pertandingan serang hindar itu ada serang balas, maka di calon keluarga itu sudah mulai diajarkan serang balas juga. Tapi ini option saja. Ini serang balas. Di seterusnya hanya 5 gerak. Lalu selain ini tangan kosong, pelajarannya kira-kira seperti ini. Sampai di sini 5 gerak, terus berikutnya kemudian senjata mulai dikenalkan di keluarga putih. Ini senjata pendek. Jadi senjata pendek yang biasa kita pakai itu pisau, meskipun ada karambit, ada yang lainnya. Jadi senjata pendek, pisau 1. Terus di putih hijau itu ada senjata pendek yang berikutnya itu pisau 2. Terus hijau senjata pendek, pedang, senjata sedang, maaf ini senjata sedang. Berarti jaraknya sedang. Ini yang kita pakai pedang 1. Kemudian hijau biru itu senjata sedang, pedang 2. Lalu biru itu senjata panjang, itu toya. Itu definisi di perisai diri, senjata itu pendek, pedang, pendek, sedang, dan panjang. Kemudian ada senjata khusus, itu tidak dilatih secara resmi bersama-sama, itu latihannya pilihan dari masing-masing peserta dan mencari guru yang memang latihan itu. Misalnya celurit, kemudian payung, teken, kipas, ruyung. Itu yang dari yang pendek sampai yang pedang. Kemudian yang panjang, toya, itu terus tombak, abir, itu contoh-contoh yang khusus. Itu karena anatomi senjatanya beda, latihannya khusus, tidak ada perbedaan. Jadi
itu latihannya ke yang ahli yang mempelajari khusus tentang itu. Tidak semua pelatih mempelajari semua teknik senjata khusus tadi. Yang dipelajari yang standar istilahnya itu senjata pendeknya pisau, senjata sedangnya pedang, senjata panjangnya toya. Itu standar. Yang masuk ujian kenaikan tingkat ya senjata yang standar tadi. Itu senjata. Jadi sampai ke sini. Senjata bebas lainnya itu ada senjata rahasia, tapi itu sudah lama tidak diajarkan. Senjata rahasia itu, jadi ini saya tambahkan di sini senjata rahasia. Senjata rahasia, apa senjata rahasia? Senjata yang ukurannya kecil, yang untuk dilempar, yang tidak ditunjukkan. Kalau di buku persilatan Cina itu namanya piao. Piao. Jadi kalau di ninja itu shuriken, yang bintang atau yang segitiga yang dilempar itu senjata rahasia. Tapi itu hanya saat pendekar historis dulu saja. Sekarang tidak tahu ada yang mewarisi atau tidak. Itu tinggal cerita sekarang. Mungkin beberapa ada yang sempat warisi ya itu. Latihan piau senjata yang diajarkan oleh pelatih PD dari Pak D, bukan orang yang belajar tentang lempar senjata rahasia, tapi belajar lewat jalur yang lain. Jadi kan ada orang yang ahli lempar senjata, terus karena lempar senjata percaya diri yaitu khas. Jadi tekniknya ya khusus. Itu senjata. Kita bahas berikutnya, selain tangan kosong dan senjata, itu ada pernafasan. Pernafasan secara khusus dilatih mulai tingkat keluarga biru di sini. Saat diajarkan toya, di sini ada pernafasan. Namanya guakang. Guakang itu istilah dari Cina, artinya tenaga luar. Itu tenaga kasar, istilahnya masih seperti itu. Kalau diartikan secara Indonesia itu tenaga luar atau tenaga kasar. Berarti nanti ada berikutnya tenaga halus, sinkang, wekang gitu. Tapi itu nanti. Guakang sendiri itu ada beberapa tingkatan. Jadi ini guakang 1, terus ada guakang 2, guakang campuran 1-2, terus penyaluran ada. Jadi guakang sendiri latihannya masih bertahap. Baru kemudian setelah itu sama, terus baru latihan tentang tenaga halusnya. Itu tingkat apa ya saya tidak bercerita tingkat apa ya, semoga beruntung mempelajari itu gitu aja ya. Itu guakang, pernafasan dipelajari dimulai di tingkat biru, keluarga biru, pernafasan. Ya sebenarnya bernafasnya sudah tahu, tapi ini khusus, ini memang ya perlu persiapan fisik. Mengapa diajarkan di tingkat biru? Karena ini memang keras, perlu persiapan fisik yang istimewa. Jadi tidak asal. Satu lagi yang diajarkan di percaya diri itu adalah kerohanian. Kerohanian dipelajari di keluarga putih. Di sini tentang kerohanian. Tapi kerohanian ini sifatnya adalah pilihan, opsional. Jadi tidak wajib semuanya belajar. Sekarang ditetapkan seperti itu. Jadi aturan sekarang untuk mencapai pendekar tingkat pendekar penuh
kuning emas itu istilahnya, itu boleh tidak kerohanian, karena kerohanian itu ada yang tidak percaya dengan yang maha kuasa, tentang roh halus, istilahnya seperti itu. Jadi tidak ngambil ya tidak apa-apa. Ada percaya Gusti Allah tapi tidak percaya kerohanian, karena dianggapnya ini ilmu klenik, ya boleh, karena maka itu ini sifatnya menjadi opsional. Jadi kemudian belajarnya hanya tata gerak, senjata dan tangan kosong, serta pernafasan yang dipelajari. Tapi yang ada di PD yang diwariskan dari Pak Dirjo almarhum itu 3. Jadi tata gerak, tata nafas, dan tata rohani, tata rasa istilahnya. Olahraga, olah nafas, dan olah rasa, istilah yang dipakai seperti itu. Kerohanian. Kerohanian sendiri itu ada tingkatannya juga. 1, 2, 3, 4, 5 itu yang standar, terus ada 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang menganggap 15 juga, yaitu yang mau belajar itu. Ini yang dipelajari di Bersih Diri kalau belajar sampai selesai ilmunya lengkap. Dasar 1 6 bulan, dasar 2 6 bulan, calon keluarga 6 bulan, keluarga putih 6 bulan, putih hijau 6 bulan, hijau 6 bulan, hijau biru 6 bulan, biru baru 1 tahun, 1 tahun atau 2 tahun. Dulu kalau tidak salah 2 tahun biru. Aturan sekarang saya belum baca lagi, semoga tidak berubah. Biru merah aturannya sama, cuma dalam prakteknya rata-rata biru ke biru merah lama. Ada yang sampai 8 tahun baru biru merah gitu, atau biru lama tidak latihan, terus latihan lagi, yaitu mungkin 10 tahun latihan lagi terus baru biru merah. Karena ya karena sudah sampai biru itu sudah jagoan, sudah tidak ada yang berani. Jadi wes aku hebat biru gitu, jadi sudah pada takut semua, jadi tidak perlu latihan lagi. Ada yang merasa seperti itu. Latihan silat sebenarnya kan bukan untuk nakut-nakuti orang, jadi harusnya ya terus belajar terus. Itu dipelajari kalau sampai selesai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 itu 3,5 tahun, 5,5 tahun, 7,5, ya berapa tahun selesai? Lama ya, saya 30 tahun lebih dan belum selesai. Itu ya karena kebodohan, kelemahan saya, bakatnya yang kurang, jadi ya baru sampai keluarga kuning. Nanti sampai jadi pendekar tidak tahu. Kita latihan terus saja, semoga sampai gitu. Ya mohon didoakan, semoga niatnya terjaga agar bisa latihan lagi. Itu isinya Bersih Diri, materi yang diajarkan isinya seperti itu. Yang mau tanya-tanya ya silahkan dibuat di komentar, yang bisa dijawab, yang beberapa yang tidak bisa menjawab secara terbuka ya mohon maaf, karena memang ini hanya pengantar saja, pengantar yang banyak buku sudah ditunjukkan, banyak orang sudah memberitahukan, ya saya tambahkan sekali lagi, ini isinya secara garis besar pelajaran yang ada di Bersih Diri. Saya kira itu sudah mencakup semua. Untuk teknik asli, beberapa menganggap teknik asli itu penting. Ya saya tambahkan, teknik asli itu mulai dari keluarga putih, dari meliwis, kontol, garuda, harimau, naga, satria, pendeta, terus putri.
teknik asli terakhir putri. Tapi perlu diberitahukan bahwa presediri itu adalah teknik kombinasi, bukan teknik asli. Maka sejak dasar 1 sudah tahu pendeta, meskipun teknik asli pendetanya diajarkan di tingkat keluarga yang di atasnya. Teknik putri itu dilatih di dasar, ya ada teknik putri, sudah ada kipas atas bawah, sudah ada sikap putri berias, itu dasar 1 ada. Karena memang teknik presediri itu teknik kombinasi, sudah jadi 1. Nah, kalau ingin mempelajari aslinya, ditunjukkan aslinya dulu seperti itu. Nah, sekarang di presediri itu kombinasi. Jadi boleh saja tolak Garuda terus tusuk meliwis, boleh, tidak dilarang. Jadi gabungan, sudah merupakan kombinasi, bukan sepotong-sepotong. Tapi kalau ingin mempelajari aslinya, termasuk filosofinya, ya itu diberi kesempatan di tingkat masing-masing. Saya kira itu aja. Terima kasih sudah memperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.